Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah merupakan tempat suci bagi umat Islam yang berada di dekat pusat Masjid Agung di Mekah, Arab Saudi. Umat Muslim mengerjakan sholat dengan menjadikan Ka'bah sebagai kiblat atau pusat arah untuk sujud. Baitullah atau Ka'bah ditutupi dengan kain sutra hitam suci yang disebut dengan kiswah. Dalam sejarahnya Ka'bah memegang peranan penting dalam perjalanan, budaya, dan tradisi Islam. Bangunan berbentuk kubus ini didirikan pertama kali di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan sejak saat ini mengalami berbagai perbaikan sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Secara teknis, umat Islam tidak diizinkan masuk ke dalam Ka'bah. Pemerintah Arab Saudi sangat ketat tentang siapa yang bisa memasuki Ka'bah dan siapa yang tidak boleh memasukinya. Saat ini hanya pejabat Muslim yang diizinkan masuk ke dalam Ka'bah untuk sholat. Namun, umat Muslim bisa melihat isi Ka'bah melalui foto-foto yang tersebar di internet. Ada beberapa bagian penting yang ada di dalam Ka'bah. Bahkan di dalamnya ada tempat sholat Rasulullah. Berikut beberapa bagian penting di dalam Ka'bah yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah kunci Ka'bah. Sejak dahulu, pemegang kunci Ka'bah itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun penaklukan Mekah, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad menitipkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Abi Thalhah yang merupakan keturunan dari keluarga Syaibi yang juga menjaga kunci tersebut sebelum masuknya Islam ke dunia. Kemudian ada kotak marmer di dalam Ka'bah. Tidak banyak barang di dalam Ka'bah. Salah satu barang yang ada di dalamnya adalah kotak marmer yang terletak di sebelah kanan pintu Ka'bah. Kotak tersebut digunakan untuk menyimpan minyak dan wewangian yang digunakan untuk membasuh dan membersihkan bagian dalam Ka'bah. Kemudian ada pintu Ka'bah. Ka'bah kerap dijelaskan memiliki banyak pintu, selain yang bisa dilihat jemaah karena berada di dinding luar Baitullah. Salah satunya adalah pintu kecil di dalam Ka'bah yang dilapisi emas dan perak. Pintu ini terbuat dari kayu pilihan dengan lapisan emas dan perak yang bertuliskan ayat Allah. Pintu ini sebetulnya bukan jalan utama menuju lantai 2 Ka'bah. Kemudian ada juga tempat sholat Nabi Muhammad SAW di dalam Ka'bah. Saat memasuki Ka'bah, mata akan melihat pola untuk yang unik menyerupai sajadah di lantai Ka'bah. Ini adalah tempat sholat Nabi Muhammad SAW ketika memasuki Ka'bah usai penaklukan Mekah. Kemudian ada juga Multazam. Al-Multazam adalah sebuah sebutan untuk daerah yang berada di tengah-tengah antara sisi pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kemudian ada hiasan di dalam Ka'bah. Dekorasi ini berasal dari pemberian raja, sultan, dan para penguasa di zaman sebelumnya. Hadiah ini menjadi artefak dan tempat meletakkan wewangian dalam Ka'bah. Hiasan ini tampak menggantung di pilar Ka'bah. Umat Islam dari seluruh dunia diwajibkan sholat dengan menghadap kiblat. Kiblat sholat bagi umat Islam adalah Ka'bah. Dalam surat Al-Maidah ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadahan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadyu, qalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi,
dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ka'bah adalah masjid yang dibangun pertama kali untuk tempat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah ditetapkan oleh Allah sebagai satu-satunya masjid yang menjadi kiblat atau arah bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Sebelum menghadap Ka'bah, orang-orang Islam sholat menghadap ke bangunan Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Ka'bah yang berada di Masjidil Haram tidak pernah sepi dikunjungi oleh umat Islam dari seluruh dunia. Setiap harinya jutaan muslimin bersujud di depan Ka'bah. Namun hanya sebagian kecil yang mengetahui isi bagian dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah memiliki keutamaan tersendiri. Rasulullah SAW semasa hidupnya juga pernah mendirikan sholat di dalam Ka'bah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Bilal, Usamah dan Utsman bin Thalhah. Apa yang Rasulullah lakukan di dalam Ka'bah? Tanya Ibnu Umar kepada Bilal. Bilal menjawab, beliau menempati posisi dengan satu tiang berada di kiri beliau, satu tiang di sebelah kanan dan 3 tiang di belakang. Lalu beliau sholat. Ketika itu Baitullah memiliki 6 tiang penyangga atap. Hadis riwayat Muslim. Tidak semua pengunjung Ka'bah bisa mendirikan sholat di dalam Ka'bah ataupun memasukinya untuk melaksanakan ibadah lain. Alasannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan dan berkesempatan masuk dan melihat bagian dalam isi Ka'bah. Pada peristiwa Fatu Mekah di tahun 8 Hijriah, Rasulullah menitipkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Abi Thalhah yang merupakan keturunan dari keluarga Shalbi yang juga menjaga kunci tersebut sebelum masuknya Islam ke dunia. Ketika menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah, Nabi Muhammad berucap, "Ini kuncimu wahai Utsman, hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah ini wahai Utsman beserta keturunanmu selama-lamanya sepanjang masa. Tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali zalim atau penganiayaan." Kemudian ketika menjelang Utsman wafat, ia mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya yaitu Syaibah. Begitulah seterusnya hingga saat ini kunci Ka'bah diwariskan secara turun-temurun pada anak dan cucu keturunan Bani Syaibah. Terdapat perbedaan pendapat antar ulama terkait sejarah pembangunan Ka'bah. Ada yang berpendapat bahwa para malaikat sebelum Nabi Adam diciptakan sudah lebih dahulu membangun Baitullah. Nabi Adam alaihissalam membangun Baitullah tanpa bangunan siapapun. Ada juga yang menjelaskan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah selesai, beliau lantas menjadikan Ka'bah sebagai tempat sholat. Kemudian ada pula berpendapat yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya membangun kembali. Termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail selaya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Para sejarawan berpendapat bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah malaikat. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi," mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi?" Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Allah murka kepada para malaikat dan dia berpaling. Akhirnya para malaikat lari menuju Ars. Mereka menengadah sambil memohon ampun karena takut akan murka Allah. Kemudian para malaikat tawaf mengelilingi Ars sebanyak 7 kali seperti tawafnya jemaah haji di Ka'bah saat itu. Sambil bertawaf mereka menyeru,
Ya Allah, kami datang menyambut panggilan-Mu, kami datang memohon ampunan-Mu, kami memohon ampunan dan bertobat kepadamu. Kemudian Allah menurunkan rahmat-Nya dan membuat sebuah rumah di bawah arsy, yaitu Baitul Ma'mur. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah arsy. Akhirnya mereka tawaf di Al-Baitul Ma'mur dan itu dirasa lebih mudah oleh mereka daripada tawaf mengelilingi arsy. Menurut sejarawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Al-Baitul Ma'mur. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat di bumi agar tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat di langit mengelilingi Al-Baitul Ma'mur. Dari kisah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa para malaikat di bumi sudah membangun Ka'bah dan melakukan ibadah haji 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam melaksanakan ibadah haji di Ka'bah, para malaikat berkata, semoga hajimu mabrur, wahai Adam, kami telah melakukannya 2000 tahun sebelum engkau diciptakan.